kelompok EA. Pada kesempatan kali ini, kelas E akan memsimulasikan tentang praktik baik supervisi akademik. Saya Ika Yufia Johan sebagai observer dan Bapak Muhammad Kadri Karim sebagai kepala sekolah. Dan ada Bapak Muhammad Asfar sebagai guru. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asfar. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Pak Asfar, kita bertemu hari ini itu dalam rangka pra observasi, ya. Baik. Insya Allah kita akan membahas beberapa hal terkait bagaimana langkah Pak Asfar untuk mempersiapkan observasi nantinya, ya. Pak Asfar, saya lihat Pak Asfar sudah mengajukan bahwa kegiatan observasinya itu insya Allah 5 hari ke depan. Betul, Pak, ya. betul. 5 hari ke depan saya sudah melihat. Nah, dari persiapan yang Pak Asfar lakukan di kegiatan ini, mungkin ada kendala yang Pak Asfar perlu kita diskusikan pada kegiatan pertemuan hari ini, Pak Asfar. Baik, terima kasih Pak Kadri. Sebenarnya kendala saya tidak terlalu unik, cuman pada saat observasi itu saya berharap Bapak Kepala Sekolah bisa hadir untuk sebagai observer kami dan guru senior yang diberikan amanah. Kemudian mungkin dalam pelaksanaan nantinya kami butuh beberapa media yang bisa kami gunakan untuk supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, nah selain media yang mungkin Pak Asfar butuhkan pada saat proses, apakah ada hal lain yang perlu kita diskusikan mungkin terkait tujuan pembelajaran yang mungkin Pak Asfar akan lakukan, ataukah ada hal lain yang perlu kita bahas hari ini, ya? Kalau secara ini sebenarnya sudah mumpuni, tinggal bagaimana dilengkapi lagi. Cuman saya mungkin tetap meminta saran dan masukan seterkaitan dengan yang saya sudah tadi ajukan. Menurut Bapak sendiri ada yang bisa atau hal yang saya perlu tambahkan, atau mungkin ada yang bisa yang saya jadikan masukan? Iya, saya melihat setelah saya melihat perangkat yang Pak Asfar ajukan ke saya terkait untuk kegiatan observasi nantinya, saya melihat tujuan pembelajaran yang Pak Asfar buat itu sudah sesuai dengan capaian yang ingin dicapai. Saya lihat di model pembelajaran yang Pak Asfar insya Allah akan gunakan, itu saya lihat mengarah kepada bagaimana siswa berkolaborasi. Nah, apakah Pak Asfar sudah persiapkan dari segi pengelolaan kelasnya atau bagaimana? Pada umumnya saya sudah menyiapkan itu semua dalam segi hal kolaborasi. Tinggal proses yang nanti secara nyatanya pada saat proses itu berlangsung, saya juga sudah merekomendasikan dengan beberapa rekan guru untuk membantu dalam hal ini, dan murid-murid di kelas juga sudah saya sampaikan untuk persiapan bahwa akan kita adakan proses observasi sehingga anak-anak itu akan lebih siap dan mereka juga akan menjalani proses itu dengan baik juga. Luar biasa Pak Asfar, ya. Jadi saya juga melihat, saya ada di perangkat itu Pak Asfar, saya tertarik sebenarnya dengan mitra pembelajaran di yang Pak Asfar akan libatkan. Saya melihat di situ ada orang tua, dari unsur orang tua. Saya lihat di situ ada dokter, ya, kalau tidak salah. Nah, saya tertarik. Apakah Pak Asfar sudah komunikasi dengan orang tua terkait kehadirannya pada saat kegiatan itu? Baik, terima kasih Pak Kadri. Memang betul bahwa berkolaborasi itu saya mengundang beberapa orang tua perwakilan serta dokternya juga, karena kebetulan di sekolah kita kan sudah ada MOU dengan puskesmas. Jadi saya sudah bangun komunikasi dengan mereka bahwa akan ada observasi yang dimana tentang kegiatan pembelajaran kami itu ada hubungannya dengan kesehatan dan sebagainya, dan peran orang tua dalam membimbing anaknya untuk bisa menerapkan pola hidup sehat. Sehingga dengan itu, dengan adanya maksudnya tamu yang kami undang yang senada dengan apa yang kami sampaikan, itu akan lebih menguatkan tentang proses pembelajaran yang lebih nyata dan memang sesuai dengan konsep kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih banyak Pak Asfar, ya, karena sudah melibatkan orang tua, itu luar biasa itu Pak Asfar.
pembelajaran dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran itu saya anggap luar biasa ya. Jadi untuk format instrumen supervisinya nanti sudah diberikan oleh tata usaha ya, supaya Pak Aspar bisa jadikan acuan pada saat observasi nanti ya. Siap. Jadi kalau tidak ada lagi yang perlu diskusikan Pak, mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan lancar ya. Terima kasih, Pak Aspar juga sehat. Amin. Ya, untuk nanti di kegiatan itu nanti ya, Mas Aspar ya. Terima kasih banyak Pak Aspar. Strategi dan model pembelajaran yang telah disampaikan dan ditanyakan oleh kepala sekolah, guru telah merancang sesuai dengan proses perencanaan pada penilaian kinerja. Nah, hal ini diharapkan pada pasca dengan observasi agar sinkron terhadap apa yang disampaikan yang telah disepakati antara kepala sekolah dan juga guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aspar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Aspar tadi sudah melakukan, kita sudah melaksanakan supervisi. Baik. Nah, dari proses supervisi tadi, mungkin ada kekuatan yang Pak Aspar rasakan, ada yang Pak Aspar anggap sudah berhasil dalam proses tersebut. Mungkin Pak Aspar bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kadri, kepala sekolah yang hebat kami. Seterkaitan dengan kekuatan yang saya miliki tadi, bahwa dalam hal kita melakukan sebuah proses, kita harus yakin terlebih dahulu, di mana yakin itu akan memberikan kekuatan tersendiri atau peluang yang bisa menjadi hal spirit dan motivasi seterkaitan dengan apa yang kami sudah lakukan. Yang jelasnya adalah bahwa adapun yang misalnya kekuatan dalam implementasi yang kami sudah terapkan itu akan memberikan dampak yang baik apabila dari berbagai sektor atau dari berbagai pihak itu ada dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Aspar, dari keberhasilan yang Pak Aspar rasakan ketika proses pembelajaran tadi. Pak Aspar anggap itu sudah berhasil dalam proses. Saya yakin Pak Aspar sendiri merasakan bahwa ada yang kurang, mungkin dari segi model pembelajarannya mungkin, atau pengorganisasian siswa pada saat proses. Mungkin ada yang Pak Aspar rasakan itu masih perlu ditingkatkan dalam proses berikutnya. Betul sekali, sangat ada sih yang saya juga rasakan sendiri ya, bahwa di mana dalam pengaturan di kelas itu kadang kita sudah memberikan apa yang menjadi SOP-SOP yang ada, cuman terkadang ada yang memang margin errornya ya. Jadi itu tergantung dari bagaimana sebenarnya kita kembali kepada kesiapan murid kita di kelas sendiri dengan metode yang kita akan berikan. Tapi satu yang saya ingin sampaikan bahwa walaupun misalnya kita melakukan kesiapan yang lebih matang, tapi kita tidak bisa menghindar bahwa pada saat proses itu akan ada saja murid kita yang akan lepas kontrol dari hal yang kita inginkan, seperti itu. Iya. Di beberapa kegiatan yang Pak Aspar telah lakukan tadi, saya melihat ada satu kelompok ya, satu kelompok yang anggota kelompoknya itu 5. Saya melihat tadi hanya 3 orang yang mungkin yang beraktivitas. Mungkin Pak Aspar tadi juga lihat ada 2 siswa yang tidak terlibat. Saya lihat ya. Apakah Pak Aspar melihat itu, dan mungkin Pak Aspar ada solusi terkait persoalan seperti itu? Baik, terima kasih Pak Kadri. Memang di awal itu saya sudah memetakan sebenarnya terhadap bagaimana murid itu untuk bisa aktif dalam kelompok itu. Tapi ternyata setelah saya bagi, saya maksudnya kebablasan, tidak habis pikir bahwa hal itu bisa terjadi. Saya cek per cek, ternyata anak itu pada saat akan mendekati proses ini ada acara keluarga, sehingga dia tidak fokus untuk misalnya malamnya dia begadang, sehingga pada saat hari H kegiatan itu mereka tidak merasakan, atau mungkin karena mengantuk dan sebagainya, sehingga tidak fokus dalam mengikuti apa yang kita sudah persiapkan dari awal. Iya. Memang saya tadi melihat juga Pak Aspar sudah ada upaya untuk membantu siswa tersebut supaya terlibat dalam proses pembelajaran. Nah,
Pak Aspar kira-kira untuk kedepannya dengan dengan pembelajaran yang Pak Aspar dapatkan berikutnya ini, apa kiat yang Pak Aspar mungkin persiapkan atau lebih meningkatkan proses di dalam kelas Pak Aspar? Baik, hal-hal yang saya akan lakukan itu salah satunya saya punya grup WA, grup itu dengan semua orang tua murid, sehingga itu lebih memudahkan sebenarnya pada saat saya mengontrol, misalnya pada saat persiapan akan ada aktivitas yang saya akan lakukan, minimal misalnya yang terjadi tadi, misalnya ada anak yang tidak konsen karena mungkin kurang tidurnya dan sebagainya, itu akan saya komunikasikan lebih awal di grup itu. Kemudian jauh hari juga sebelumnya saya akan tetap mengkomunikasikan dengan muridnya langsung, karena kenapa? Mereka juga akan merasa bertanggung jawab pada saat kita memberikan peluang, atau artinya memberikan kesempatan mereka untuk melakukan peran dalam arti hal pembagian dalam kelompok tersebut. Jadi anak itu akan secara tidak langsung mereka akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, dan kita tetap harus tetap memberikan support, karena saya akan percaya bahwa anak-anak yang selalu kita dekati dengan persuasif itu akan lebih merasa bahwa mereka punya tanggung jawab yang akan lebih meningkatkan kemampuan mereka secara masif dan maksimal. Iya, terima kasih banyak Pak Aspar. Setelah kita melakukan hal seperti ini, ya Pak Aspar sudah menyampaikan kekuatan dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Aspar juga menyadari bahwa ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan, dan alhamdulillah Pak Aspar juga sudah menyampaikan bagaimana perasaannya Pak Aspar setelah melakukan kegiatan ini. Terima kasih Pak Kadri, saya merasa lega bahwa hal yang saya lakukan itu ternyata masih harus ada pembaikan ke depannya. Kenapa? Karena memang kita juga sebagai guru di kelas itu harus selalu melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benar, bahwa ternyata kita harus mendengarkan juga bagaimana keinginan muridnya kita di kelas, bagaimana apapun misalnya kondisi dari rekan-rekan kita, rekan sejauh itu harus tetap kita berkolaborasi dan berkoordinasi, bahwa kesempurnaan itu memang tidak akan kita miliki, tapi ada upaya untuk ke sana. Oke, terima kasih banyak Pak Aspar, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dientengkan jodohnya, ya. Ya, tambah rezekinya. Pak Aspar ya? Siap. Ya, semangat Pak Aspar. Kan tadi hasil pengamatan pasca observasi super akademik yang dilakukan oleh Pak Kadri dan juga Pak Aspar. Di sini ada beberapa hal yang saya tarik kesimpulan. Yang pertama adalah Pak Aspar ini sudah menunjukkan sikap terbuka dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian saya rasa pada saat mengajukan pertanyaan, Pak Kadri mengajukan pertanyaan kepada Pak Aspar ini sudah merasa cukup nyaman selama diamati, lalu mampu menciptakan suasana kelas yang aktif dan partisipatif. Kemudian dari aspek segi keberhasilan yang menonjol di sini adalah kemampuan guru dengan membangun interaksi yang positif dengan siswa. Kemudian Pak Kadri juga menggali strategi yang digunakan oleh Pak Aspar. Nah, yang poin pentingnya di sini adalah Pak Kadri telah memberikan penguatan apa yang harus dilakukan, memberikan refleksi apa yang mesti diperbaiki dan apa yang mesti ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih hasil observasi dari kelompok Ea.